Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH, work from home, 1 hari dalam seminggu untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak nasional. Ya, mekanisme pelaksanaannya masih terus dimatangkan dan kebijakan itu diyakini tidak mengganggu produktivitas industri nasional. Pemerintah menargetkan penghematan BBM sebesar 20% lewat kebijakan WFH. Ide ini muncul di tengah gejolak harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hari Jumat dipilih sebagai hari WFH potensial karena biasanya menjadi hari terakhir bekerja dalam seminggunya. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diperlakukan pada sektor yang memerlukan operasional terus-menerus, seperti pabrik. Begitu pula kantor pelayanan publik tetap buka tanpa sistem WFH. Analis senior ISEAI, Roni Pesasmita memperkirakan kebijakan ini bisa menghemat hingga 9,67 triliun rupiah dalam setahun. Dirinya menghitung rata-rata konsumsi BBM nasional pada tahun 2025 mencapai 232.414 kiloliter per harinya. Jika dihitung selama 52 minggu, total penghematan tahunan bisa mencapai 2.417.136,8 kiloliter. Selanjutnya, selisih harga minyak pasar $100 per barel dengan subsidi BBM diperkirakan Rp4.000 per liternya. Dari sini potensi penghematan anggaran pemerintah mencapai hampir 10 triliun rupiah, angka krusial bagi APBN 2026. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman N. Superman juga meyakini kebijakan bekerja dari rumah mampu menghemat anggaran belanja pemerintah. Kegiatan yang rawan pemborosan seperti rap dan perjalanan bisa ditinggalkan. Optimalisasi kebijakan bekerja dari rumah nantinya tidak tergantung pada banyaknya hari yang dipilih. Dirinya menyarankan basis penerapannya mempertimbangkan jenis pekerjaan yang mampu dikerjakan jarak jauh. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam sejumlah program strategis. Pemprov DKI akan menyesuaikan kebijakan work from home atau WFH atau work from anywhere atau WFA dengan aturan yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Terlepas dari semua itu, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. WFH 1 hari seminggu bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi terutama di sektor jasa, perdagangan retail, dan transportasi. Operator transportasi publik seperti MRT Jakarta sangat tergantung pada ridership harian pada hari kerja. Jika penumpang berkurang, pendapatan MRT dan layanan transportasi lainnya yang pada gilirannya mempengaruhi layanan publik dan lapangan kerja di sektor tersebut. Kebijakan ini memang menjanjikan penghematan besar, tapi harus diimbangi dengan strategi mitigasi dampak pada sektor yang paling terdampak. Mengurangi konsumsi BBM tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi emisi karbon, sejalan dengan komitmen Indonesia pada agenda hijau. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pemilihan hari yang tepat, koordinasi antar instansi dan kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung produktivitas kerja dari rumah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, harga minyak mentah dunia kembali merangkak naik menyusul keterlibatan kelompok Houthi dalam konflik Timur Tengah. Jadi situasi kian panas dengan bertambahnya pasukan Amerika Serikat di kawasan ini. Ini memicu kekhawatiran akan ada guncangan lanjutan dalam pasar energi global. Dan ketegangan di Timur Tengah ini sudah masuk ke dalam babak baru pada saat kelompok Houthi di Yaman resmi terlibat dalam pertempuran dengan meluncurkan rudal serta drone. Akibatnya harga minyak jenis Brent melonjak 3,05% ke level $116 per barel. Sementara jenis West Texas Intermediate atau WTI juga naik 2,92% ke level 102,55 USD per barel. Kenaikan ini menjadi rekor tertinggi bulanan setelah harga Brent melonjak lebih dari 50% sepanjang bulan Maret, pemirsa.
Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan pakar energi atau minyak, Kardaya Warnika melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Kardaya. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kardaya sudah bergabung. Pak, menanggapi situasi saat ini, harga minyak itu naik, konflik di Timur Tengah juga masih berlangsung, kita tidak tahu kondisinya akan seberapa lama. Ini juga kemudian diantisipasi sejumlah negara termasuk Indonesia yang niatnya akan memberlakukan nanti WFH 1 hari selama 1 minggu. Seefektif apa sebenarnya? Tapi Pak Kardaya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami konfirmasi lagi ke Pak Kardaya, narasumber kami sudah terhubung bersama kami. Pak Kardaya, Pak, melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum jeda bahwa menanggapi dinamika yang saat ini terjadi akan ada wacana WFH untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan penghematan energi dan sebagainya. Menurut Bapak, 1 hari ya, dan menurut Bapak apakah 1 hari WFH itu efektif, Pak? Jadi begini, pertama itu kita lihat WFH-nya itu. WFH itu tujuannya adalah untuk penghematan kan. Penghematan BBM. Nah, karena kita negara net importir minyak, maka penghematan itu wajib. Tidak hanya dilakukan pada saat ada perang, ada krisis, ada apa segala macam. Tetapi dalam keadaan damai pun kita harus sadar bahwa kita tuh net importer minyak. Jadi kita harus selalu melakukan penghematan, apalagi di struktur pemerintahan ada Direktorat Jenderal yang khusus ngurusi itu, yaitu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Konservasi itu ya penghematan. Jadi usaha akan melakukan penghematan melalui WFH itu bagus, sangat bagus. Nah, permasalahannya hasilnya gimana? Ditentukan oleh berbagai faktor. Antara lain harinya itu hari apa yang akan akan dipakai, akan dilakukannya penghematan. Karena apa? Melihat statistik, kalau ada libur yang berturutan 3 hari, maka itu orang pada keluar kota, pada ini jalan tol macet. Jadi harus dipikirkan itu harinya itu. Kalau hari katakanlah Jumat, Sabtu, Minggu, wah itu bisa mendorong orang untuk pergi keluar, akhirnya terjadi katakanlah pemakaian BBM yang bisa saja tidak turun dan ini. Tetapi maksud saya kajilah harinya, itu harus cocok. Lalu yang kedua, untuk pemanfaatan BBM ini WFH itu bukan satu-satunya yang harus dilakukan. Jadi semua hal harus dilakukan dalam kaitan untuk penghematan BBM. Misal, hindari macet. Itu dampaknya akan besar itu. Hindari macet. Kita lihat kalau ada penyeberangan jalan kereta api itu macet dan nunggunya lama. Nah, dan itu harus dilakukan solusi gitu. Misalkan dilakukan adalah jembatan yang untuk flyover, jembatannya nggak usah jembatan beton kayak yang saya lihat di Paris itu, jembatannya jembatan beli yang dalam 1 hari 2 hari itu ditaruh itu jadi, dan yang melewati itu adalah kendaraan kecil. Kendaraan besar biarin aja, jumlahnya nggak banyak di kota itu, sehingga itulah. Dan yang lain juga misalkan hindari supaya mobil-mobil atau motor-motor di SPBU tidak ngantri gitu. Kalau ngantri kan biasanya mesinnya jalan segala macam dan itu. Dan yang penting juga misalkan mobil yang hybrid itu, yang tadinya pemakaian BBM-nya 1,8 itu bisa sampai 1,40, itu dampaknya sangat positif. Jadi upaya penghematan BBM itu harus dilakukan dari berbagai kegiatan itu. Baik, Pak Kardaya, terlepas dari kebijakan yang kemudian baru dilontarkan oleh pemerintah soal WFH 1 hari dalam 1 minggu, tapi pertanyaan adalah mungkin masyarakat resah. Jadi sebenarnya cadangan minyak kita itu bagaimana? Apakah nanti bisa terdampak kalau seandainya harga minyak terus naik pada masyarakat kecil di bawah? Jadi begini. Pertama, ya saya yang mendalami bidang energi khususnya migas itu pengalaman. Harga minyak internasional itu lebih banyak
harus beralih sejenak ke informasi lain terkait dengan hari ini Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan pertemuan keduanya nantinya akan membahas berbagai isu strategis antar kedua negara serta upaya untuk memperkuat hubungan bilateral termasuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan investasi yang telah dicapai. Visual terkini yang bisa kami dapatkan ini adalah pertemuan yang formal antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Jepang Sanae Takaichi dan juga ada 12 pengusaha besar Jepang itu nanti setelah ini. Nah, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy yang menjelaskan kalau Prabowo dijadwalkan bertemu dengan PM Sanae Takaichi di Akasaka Palace dan keduanya akan membahas soal perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Dan salah satu yang akan dibahas adalah soal perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya, soal investasi dan juga kesepakatan antara kedua negara Indonesia dan juga Jepang. Ini disampaikan oleh Seskap Teddy tanggal 30 Maret tahun 2026 ini. Selanjutnya pemirsa, disampaikan juga kalau Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pengusaha besar Jepang dari berbagai sektor. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan dan juga beberapa pertemuannya Presiden Prabowo Subianto dengan PM Jepang kali ini. Prediksinya sore ini pemirsa, kalau sesuai dengan jadwal dan agenda, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan 12 pengusaha besar terbesar Jepang. Dan saat ini pemirsa kita sedang menunggu detik-detik kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini sudah ditunggu kedatangannya oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Dan seperti yang sudah disampaikan juga bahwa nantinya ada sejumlah sektor utama yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara yang menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono, hal-hal yang dibahas nanti sifatnya lebih kepada politis, pemirsa. Dan nantinya ada membahas juga isu konservasi serta sejumlah bidang lain dalam kerjasama bilateral termasuk energi, mineral, pariwisata, maritim, dan keamanan. Dan inilah Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu langsung, berjabat tangan langsung dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa Presiden langsung digiring untuk ke ruangan tertentu dan membahas pertemuannya mungkin secara tertutup. Nanti kita akan sama-sama nantikan apa hasil pembahasan dari kedua pimpinan negara. Baik, dan pemirsa saya masih mau lanjutkan lagi. Masih tersambung bersama kami ada Pak Kardaya Warnika, pakar energi. Maaf Pak Kardaya karena tadi sempat terputus. Tapi apa jawaban dari Pak Kardaya soal mungkin masyarakat yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya cadangan minyak saat ini? Apakah nanti ada dampak yang besar untuk masyarakat? Ya, jadi begini, dalam sisi energi itu ada pengertian mengenai resource atau sumber daya, cadangan sama stok. Kadang-kadang di masyarakat itu tercampur-campur, bicara cadangan itu stok, bicara sumber daya itu cadangan. Jadi begini, apakah kita cadangannya itu cukup? Yang dimaksud cadangan itu kalau saya artikan pertanyaan ini adalah cadangan minyak bumi yang ada di bawah tanah. Nah, cadangan itu asalnya dari sumber daya. Sumber daya itu resources. Resources itu adalah potensi yang belum dibuktikan oleh eksplorasi. Nah, ini kita masih banyak ini resourcesnya. Untuk merubah resources itu menjadi cadangan perlu upaya eksplorasi. Jadi
kita perlu melakukan eksplorasi. Ya, ini kalau eksplorasinya itu berhenti, maka dampaknya itu jangka panjang nantinya itu. Nah, sekarang jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendeknya kan orang banyak 20 hari. Kalau 20 hari itu stok BBM itu ada yang mengatakan itu 20 hari. Nah, sekarang bagaimana memperpanjang stok ini? Sebetulnya stok itu adalah dinamis. Hari ini 20 hari dipakai, besok masih 20 hari kalau ada yang masuk lagi. Jadi tergantung dari masuknya itu. Nah, sekarang kalau menurut saya kita tuh jangan terlalu terlalu khawatir sehingga kita seolah trauma atau apalah dengan kondisi ini. Tapi kita harus jaga-jaga. Jadi jaga-jaga, kita harus Baik. tenang sehingga upaya pada tenang. Nah, ini kelihatannya kan, wah ini gimana. Ah, itu tidak baik. Nanti bisa ras, bisa apa. Padahal ini kondisinya itu bisa di-manage masih. Oke, bisa di-manage begitu. Jadi tetap tenang, tapi harus tetap juga kemudian mengantisipasi segala kemungkinan. Pak Kardaya begini, selain upaya untuk bisa ada rencana 1 hari WFH, ada tidak upaya-upaya spesifik lain yang mungkin ini juga signifikan bisa membantu penghematan energi? Saya misalnya ambil contoh di Filipina itu sudah mau ada wacana untuk menghentikan penerbangan jarak jauh karena terkait biaya aftur yang mahal misalnya. Atau di Vietnam yang sudah beralih ke transportasi sepeda misalnya dan juga kendaraan umum. Atau mungkin di Sri Lanka yang sudah reklame atau lampu-lampu jalan itu dimatikan di atas pukul 9 malam. Atau Thailand yang menurunkan AC begitu, suhunya begitu ke suhu sekitar 26 derajat. Upaya-upaya mana yang kira-kira bisa dicontek sama Indonesia atau diadaptasi Indonesia? Jadi begini, energi itu menyangkut BBM, menyangkut listrik. Listrik itu asalnya dari BBM juga antara lain, lalu ada batu bara. Saya bicara energi keseluruhan ya. Saya punya pengalaman di tahun 2007, pada waktu itu kita mau ada krisis pemadaman listrik karena pipa gas itu bocor yang dari laut menuju pembangkit listriknya PLN. Pada waktu itu kita katakanlah kita ini panik gitu. Nah, akhirnya kita kan dengan tenang. Pada waktu itu kita menyampaikan, itu ada videotron di pinggir-pinggir jalan raya kan. Videotron itu panjangnya ada 7 meter, ada apa. Permasalahannya, videotron itu kalau itu sepanjang malam itu hidup. Nah, kalau jam 12 sampai subuh itu siapa yang nonton? Itu kan memakan energi yang sangat banyak. Siapa yang nonton? Yang nonton itu bukan orang yang pulang dugem, orang yang pulang ini. Itu kan nggak bermanfaat. Jadi pada waktu itu dimatikan kalau lebih dari jam 12 itu, yang pertama. Lalu pemerintah mengeluarkan ketentuan dan saya memonitor pada waktu itu. AC di kantor harus temperaturnya nggak boleh lebih rendah dari 25 derajat. Karena dengan 25 derajat itu cukup. Jangan sampai orang ke kantor pakai jaket itu kan apa gitu. Nah, itu AC. Lalu kedua, itu kita monitor di kantor-kantor pemerintahan itu mana yang kalau siang masih menyalakan lampu gitu. Kita ini rumahnya pejabat apa, lalu gordeng itu kalau siang ya dibuka supaya cahayanya masuk, dan itu sangat ketat. Lalu kita bikin laporan, semuanya takut apa? Takut kalau tidak mengikuti ketentuan. Akhirnya apa yang didapat? Itu kita tidak terjadi pemadaman listrik, kita ini. Jadi maksud saya, kita mesti berpikir tenang, berpikir ini. Dan kalau menurut saya sih, kita tenanglah. Impor minyak itu kan yang bermasalah itu adalah melalui Selat Hormuz. Sumbernya dari Selat Hormuz itu Arab Saudi utamanya. Dulu kita ngimpor dari Iran juga untuk Cilacap, untuk bikin pelumas, tapi belakangan itu tidak diteruskan. Tapi selain itu, sumber minyak itu ada di Afrika, Angola, Nigeria, lalu Rusia juga banyak, Kanada juga banyak, Amerika tuh impor
net impor dari Kanada dari ini. Jadi maksud saya juga ditelusuri. Jadi kita harus bisa berpindah dari tradisional eksportir, artinya Timur Tengah kita menjajaki ke negara-negara lain. Itu jadi jangan kita harus siap, harus waspada, harus tetapi kita harus tenang. Pak Kardaya, jadi intinya kita harus siap, harus waspada, tapi jangan panik karena pemerintah juga sekarang sudah punya beberapa kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi ke depan. Pak Kardaya, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV pagi ini.